Bapa di dalam surga, kami sungguh ingin menyerahkan diri setiap kami. Kami yang bukan siapa-siapa, tapi Tuhan itu boleh mengizinkan setiap kami berkumpul, memanggil Engkau Bapa, bersuara bagi Tuhan, menyanyi dan berdoa bagi Tuhan. Sekarang tiba saatnya bagi setiap kami mengizinkan Tuhan itu bersuara, mengizinkan Tuhan itu berbicara bagi setiap kami, mengizinkan Tuhan itu masuk untuk membentuk hidup setiap kami. Karena itu Bapak, kami membiarkan momen ke depan ini untuk Tuhan itu sekali lagi bekerja bagi setiap kami. Setiap kami yang kami sadar kami itu tidak siap menerima firman Tuhan, tapi setiap kami yang juga sadar Tuhan akan melayakkan menyentuh kami dan berbicara bagi setiap kami melalui hamba-Mu yang terbatas. Tuhan boleh pakai dan berbicaralah bagi setiap kami untuk mengubahkan hidup kami menjadi semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa dan permohonan yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Shalom sekali lagi saudara-saudari sekalian. Hari ini tema yang diberikan pada saya yaitu embodying the gospel. Jadi bagaimana kita mewujud nyatakan Injil. Saya ambil dari satu bagian firman Tuhan. Ada banyak sekali sebenarnya tema yang kita bisa gunakan untuk membicarakan tema ini. Ayat yang kita bisa pakai, tapi saya pilih dari Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan nanti ayat yang ke-8. Saya ambil Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8 dengan tema embodying the gospel. Jadi bagaimana kita itu mewujud nyatakan Injil. Kenapa Markus? Karena kita percaya Alkitab kita itu Injil pertama yang ditulis adalah bukan Matius tapi Markus. Markus itu kita percaya sebagai Injil pertama yang ditulis, dan cara Markus menuliskannya saya rasa bisa kita pakai sebagai tema kita yaitu embodying the gospel. Saya akan bacakan buat kita sekalian Markus pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat 8 dengan tema mewujud nyatakan Injil, embodying the gospel. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil gospel tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah saudara-saudara, sekali lagi tema kita embodying the gospel. Sebelum kita itu bicara bagaimana mewujud nyatakan Injil, pertanyaan paling mendasar yang saya ingin kita sama-sama renungkan yaitu Injil itu sendiri itu apa? Biasanya kita itu mengerti tentang Injil, Injil itu apa? Apakah Injil itu adalah firman Tuhan? Jadi kita itu sedang memberitakan Injil. Maksudnya apa? Kita menghujani orang itu dengan firman Tuhan. Seperti dulu waktu saya itu pemuda, sebenarnya saya itu tidak layak jadi hamba Tuhan sekarang. Karena dulu pemuda aja, saya ikut berkali-kali, itu tidak lulus sampai 3 kali. Malah lulus gitu kan. Nah ini sekolah teologinya ini mungkin kurang baik. 3 kali ikut tidak lulus. Kenapa? Penyebabnya simple, karena saya tidak hafal ayat. Angka-angka itu saya suka lupa. Jadi pokoknya tahu ada ditulis itu, ada di Alkitab, tapi ayatnya mana? Tidak tahu. Misal contohnya, datanglah kepadaku yang berbeban berat. Oh saya tahu, Matius 11. Ayatnya berapa? Lupa gitu kan. Kita kan sekarang gampang tinggal search di Alkitab juga dapat. Karena semua serba gadget. Saya tidak lulus karena tidak hafal angkanya. Jadi apakah yang namanya Injil itu firman Tuhan? Karena dikatakan kalau kamu tidak hafal, kamu tidak bisa kutip firman Tuhan, kamu tidak bisa menginjili. Nah menginjili itu apa? Berarti menginjili itu kita menghujani orang dengan firman Tuhan. Apakah Injil sama dengan firman Tuhan? Atau Injil itu berita keselamatan? Waktu nginjilin apa sih yang kita sampaikan? Berita keselamatan. Makanya kita suka nakut-nakutin orang ketika nginjilin, ya enggak? Embodying the gospel. Gospel itu apa? Berita keselamatan. Berarti kamu besok mati kemana? Kamu selamat enggak? Wah, orang itu sebel sama kita. Seolah-olah kita tok yang selamat gitu kan.
Karena kita percaya Injil. Tapi ditanya, kita percaya Injil di ruangan ini, Injil itu apa? Nah kita mungkin kadang bingung. Iya ya, kayak kata Agustinus. Sebelum orang bertanya ke saya apa itu waktu, saya merasa saya ngerti tentang waktu. Ketika ada orang tanya apa itu waktu, baru saya tahu. Saya tidak tahu tentang waktu. Kita tuh merasa tahu Injil karena tidak pernah ada yang tanya apa itu Injil. Begitu ada orang tanya apa itu Injil, iya ya apa ya? Injil itu apa? Apakah Injil itu cerita tentang Kristus? Nah ceritanya apa? Nah, ceritanya Kristus lahir, langsung Kristus mati, ya enggak? Nah itu biasanya cerita gereja kan gitu. Napas, Natal, Paskah, Natal, Paskah, Natal, Paskah. Selesai. Habis Natal langsung siap-siap Paskah. Di tengah-tengahnya kita lupa apa? Cerita tentang Kristus, suruh cerita apa? Kristus lahir. Makanya biasanya penginjilannya cuman Natal, Paskah. Di antaranya itu tidak ada penginjilan. Lalu dipaksa sama gereja. Bulan misi. Lalu baru penginjilan. Bagaimana kita menghidupi, memberitakan Injil. Sebenarnya gospel itu apa? Injil itu apa? Kalau kita lihat di dalam kamus, Inggris itu menuliskannya memang dari kata gospel. Nah memang katanya dari Oxford Dictionary itu mengatakan God-nya itu dianggap God Tuhan. Tapi sebenarnya gospel ini artinya adalah good tidings atau kabar baik. Injil itu kabar baik. Gospel. Dan ini diambil dari kata yang dimengerti mereka, yang juga digunakan di dalam Alkitab, itu dari kata euangelion. You itu good, baik. Angelion itu seperti news. Good news, kabar baik. Jadi sama. Yang namanya Injil itu kabar baik. Kabar baiknya itu maksudnya apa? Karena berisi berita, pengharapan dan anugerah. Ini Injil. Berita, pengharapan dan anugerah. Ada berita yang namanya berita kabar baik. Nah tapi kita itu kalau mengerti seperti ini kurang sebenarnya. Nah ini kurang kenapa? Karena kalau dianggap cukup tidak jadi khotbah gitu kan. Jadi dibilang kurang aja biar kelihatan seru. Tapi memang kurang karena kita lupa Alkitab kita tuh menuliskan Injil itu agak beda. Jadi tidak cukup Injil itu cuma good news. Tapi kalau kita lihat di dalam Alkitab Injil 4 Injil itu selalu dibuka dengan judul Injil menurut siapa? Injil menurut Matius. Inilah Injil menurut Markus. Dan Markus tadi membuka, inilah permulaan Injil yang menurut dia ceritakan dari menurut Yesus Kristus. Berarti dengan kata lain, yang namanya gospel itu bukan sekedar kabar baik, tapi selalu the gospel itu according to someone, person. Injil atau the gospel according to Mark, Matthew. Gospel, Injil menurut Markus, Matius. Dengan kata lain, Alkitab dari awal tidak pernah menuliskan Injil itu sekedar cuman kabar baik. Tapi kabar baik ini selalu dilekatkan dengan yang namanya siapa yang bawa. Personnya, pribadinya. Berarti dengan kata lain, isi berita, kata-kata tidak bisa dipisahkan dari si pemberita. Yang ngomong siapa? Kita ini zaman sekarang kan ada yang namanya kabar angin. Nah kabar angin kita tahu, yang memberi kabar itu siapa? Bukan person, tapi angin. Berarti apa? Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kabarnya keliru, namanya kabar angin, gosip. Bukan gospel, gossip, ya enggak? Beda. Gospel ini gossip, berarti apa? Bukan person yang kabarin. Tapi wind, gitu kan? Itu bikin kita wind enter, masuk angin. Kebanyakan angin, kabar yang enggak bisa dipertanggungjawabkan. Angin itu berembus, enggak ada personnya. Siapa yang menghembuskannya? Enggak tahu. Kabar angin, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu yang namanya berita, gospel, itu selalu dikaitkan dengan person. Siapa yang bawain berita. Nah teman-teman kita tahu kalau ini kita pisah, itu yang kita sebut dengan satu istilah dalam bahasa Indonesia adalah munafik. Munafik itu apa? Hamba Tuhan munafik kamu. Maksudnya apa? Khotbahnya baik, kelakuannya enggak baik. Khotbahnya kayak Tuhan berkata apa, setelah turun dari mimbar kayak hantu kelakuannya. Berarti enggak sinkron. Pembicaraannya, perkataannya sama hidupnya sebagai berita enggak sinkron. Makanya kita bilang munafik.
Zaman dulu ini tidak terpisah. Jadi kalau kita bicara Injil bukan sekedar kabar baik, tapi bagaimana kabar baik itu dihidupi. Embodying. Itu tidak terpisahkan. Bukan cuma tell something, tapi show something dari hidup kita. Kita tidak bisa cuma sekedar membicarakan Injil, tapi tidak menghidupi Injil. Karena itu bagi saya, penginjilan itu beda sama kristenisasi. Kalau orang bilang orang Kristen kristenisasi, penginjilan tidak sama dengan kristenisasi. Kristenisasi adalah kita berdebat tentang Injil. Kita bisa hafal ayat, angka-angka kita hafal, kita debat sama orang tentang ayat itu. Tapi itu bukan penginjilan. Penginjilan adalah kita menunjukkan seberapa yang kita itu sudah dengar, kita hidupi. Meskipun cuma satu perikop, satu minggu kita hidupin, itu lebih baik daripada 10 ayat kita hafalkan, kita debatin. Itu kristenisasi. Saya kasih contoh. Saya dulu pernah penginjilan di satu ladang misi, itu terpencil, listrik aja enggak ada, apalagi sinyal handphone. Saya penginjilan karena itu medannya itu berat, jadi pergi sama anak-anak muda. Ya kira-kira kayak kalian yang masih muda, yang masih semangat di sing ini. Nah di tempat situ, kurang lebih 11 anak muda, lah mereka tuh penginjilan sama saya, pagi-pagi yang mereka urusin adalah cari sinyal. Mereka tuh cari dataran yang paling tinggi di mana, itu sudah gunung paling ujung. Nah di situ mereka cari dataran yang paling tinggi, mereka naik dan semuanya tuh gini-gini semua. Saya pagi-pagi itu ngelihat mana ini anak-anak pemuda belum bangun tapi kosong. Sudah bangun kemana? Ternyata di ujung sana mereka berkumpul, mereka angkat handphone cari sinyal. Saya bilang kalian ngapain? Penduduk lokal itu di bawah ngeliatin mereka, bingung. Ini bawa alat apa terus mereka gini-giniin. Mereka mengatakan Injil. Tapi menunjukkan hidup yang bukan kabar baik sebenarnya. Mereka cari-cari sinyal kayak gini. Lalu penduduk tuh bilang, ngapain sih kalian kasihan banget? Cari apa? Cari sinyal. Lalu saya jengkel, saya bilang sama mereka. Kalian cari sinyal gak bisa cuma gitu. Buka casingnya. Kalau kalian gak buka casing, gak dapat sinyal. Cilakanya mereka benar-benar turutin saya. Mereka sangat taat sama hamba Tuhan. Mereka buka casingnya, mereka cari-cari tetap gak dapat sinyal. Lalu saya bilang miringkan kepalamu. Ada beberapa yang sadar saya kerjain. Cilakanya ada beberapa yang tetap miringin kepalanya. Sampai Tuhan Yesus datang miringin kepala, gak ada listrik. Gak mungkin ada sinyal. Sampai mereka bilang kalian kasihan ya. Datang ke sini cuma disiksa satu alat kotak. Tapi kita mengatakan kalian kasihan ya. Gak pernah tahu apa itu namanya handphone. Kalian yang lebih kasihan yang punya handphone sampai tidak ada sinyal aja, hidup tidak jalan. Tidak ada sinyal kalian kerasa hidup tidak berpengharapan. Gospel tidak bisa dipisah dari hidup kita seperti apa. Kita bukan mengatakan Injil, tapi menunjukkan Injil. Karena itu di dalam Markus, dia tuh membuka the gospel according to Mark. Jadi dia tuh membuka ini adalah Injil menurut saya sebagai Markus. Harus ada orang yang mempertanggungjawabkan apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang dia itu imani, saksikan, hidupi. Dan di situ dia memulai beritanya dengan inilah permulaan cerita dia tentang Injil yang dia imani, dia hidupi, yaitu Injil tentang Yesus Kristus. Yang bagi dia adalah anak Allah. Nah berarti bagian ini kita tahu ada isi beritanya, Injil, kabar baik itu. Dan isi berita itu ada si pemberitanya. Kata tentang ini bisa diartikan dari. Jadi kita bisa artikan inilah permulaan Injil dari Yesus Kristus. Yang saya terima, yang sekarang saya tuliskan. Yang saya itu hidupi. Bahkan saya rela mati demi menunjukkan berita ini adalah benar. Itu orang zaman dulu, dia tidak pernah memisahkan. Embodying the gospel. Bukan cuma kita fasih mengatakan Injil, hafal ayat, tapi apakah hidup kita betul-betul isinya sesuai dengan yang kita beritakan. Kita memberitakan kabar baik, hidup kita tidak baik. Kita memberitakan kabar penuh pengharapan, apakah hidup kita penuh pengharapan. Kadang-kadang kita dikit-dikit putus asa, mau bunuh diri. Saya pernah punya murid anak kelas 12 SMA mau lulus kuliah, cowok,
kelas 12 jadi SMA kelas 3. Mau lulus, mau kuliah, cowok datang ke rumah saya setengah 12 malam. Dia sudah 12-nya kan mau selesai. Jadi setengah 12 datang ke rumah biar sesuai status dia. Dia ketok pintu rumah saya, dianterin satu guru. Begitu saya buka, dia cuma bilang, "Bapak konseling saya sekarang juga. Kalau enggak, saya bunuh diri di depan Bapak sekarang juga." Nah itu anak zaman sekarang kan. Mengatakan Injil, mengatakan dirinya orang Kristen. Hidupnya tidak pernah punya pengharapan. Dikit-dikit pengen mati. Nah saat itu saya bukan guru Injil, saya guru seni. Jadi saya bilang, oke, saya dulu tinggal di apartemen lantai 31. Jadi saya bilang kalau kamu mati saya bukain jendela, kamu loncat, kamu gak keren. Kamu jadi bubur di bawah. Percuma, kamu jadi orang Kristen matinya kayak gitu. Boleh gak kamu mati dengan cara saya? Saya guru seni, saya punya cara kreatif buat kamu mati. Lalu dia mulai mikir, cara apa? Udah mulai deg-degan dia, ini gurunya lebih gila dari dia. Saya ambil kunci motor, saya ambil kamera, saya ajak kamu mati malam ini. Bapak mau ajak saya kemana? Bapak mau ajak saya kemana? Saya ajak kamu ke masjid. Saya tunggu kamu di seberang jalan. Kamu injili orang di situ. Kamera saya lensanya tele. Saya foto kamu dari seberang jalan. Saya percaya kamu mati. Tapi kamu mati dengan baik. Mati martir. Mati syahid. Lalu saya masuk kamar, saya ambil kunci motor, ambil kamera. Keluar, saya seret dia. Ayo mati gitu kan. Lalu dia bilang, enggak mau. Saya langsung bilang sama dia, kamu itu berani mati atau takut hidup? Dia teriak, takut hidup, lalu nangis. Dia orang Kristen katanya. Percaya berita, sukacita, good news. Tapi hidupnya tidak seperti orang yang menerima good news. Nggak sinkron, berarti apa? Munafik. Karena itu kita melihat di dalam bagian ini, oh ini pun tidak berpengharapan bukan? Dia enggak percaya saya bisa melanjutkan khotbah, ditinggal saya. Saya akan bacakan di dalam Roma pasal 1 ayat 2 sampai 6 itu menggambarkan isi dari berita Injil itu yang dituliskan oleh Paulus. Isinya apa kira-kira? Saya bacakan. Yang pertama memang kabar baik yang dijanjikan Allah. Itu pasal 1 Roma 1 ayat yang kedua. Kabar baik yang dijanjikan Allah. Itu isinya. Isi Injil itu kabar baik yang Tuhan sendiri janjikan. Hidup kita ada pengharapan. Kabar baik itu tentang apa? Dituliskan ayat ketiga tentang kedatangan Yesus dalam daging. Bisa dilihat, embodying. Ada wujudnya. Bukan cuma menjanjikan sesuatu berkata-kata, tapi nanti saya akan wujud nyatakan kata-kata saya. Jadi kabar baik tentang kedatangan Yesus dalam daging, embody, sebagai manusia. Yang menurut Roh Kudus dinyatakan, diwujud nyatakan oleh kebangkitannya sebagai anak Allah. Nanti dia akan bangkit menyatakan itu sebagai anak Allah. Lalu yang menarik berikutnya ayat 5 sampai 6 untuk memberikan kasih karunia dan panggilan pada setiap kita. Itu kabar baik. Itu gospel. Gospel adalah janji Tuhan yang diwujud nyatakan melalui wujud Kristus. Yang melalui kebangkitannya nanti dia memberikan kita anugerah sehingga kita bisa melakukan tugas dari dia. Sekali lagi, kata-kata Tuhan, janji Tuhan yang akan diwujud nyatakan di dalam diri wujud Kristus, di mana nanti dia akan mati, dinyatakan oleh Roh Kudus, oleh kebangkitannya, dan kematiannya itu yang nanti akan memberi kita anugerah keselamatan untuk memanggil kita hidup bagi dia. Sekali lagi, message dengan person, tidak bisa dipisahkan. Berarti good news, gospel, itu pasti membicarakan bagaimana kita hidup. Dipanggil sesuai dengan panggilan, dan seperti yang dituliskan Filipi 1 ayat 27. Hidup berpadanan dengan Injil. Nah itu Injil. Kalau kita ngomong penginjilan, terlebih dahulu kita tanya, apakah hidup kita berpadanan dengan Injil? Apakah hidup kita itu hidup yang betul-betul menghidupi Injil, berpengharapan, ada good news yang kita itu beritakan. Di tengah-tengah kondisi yang penuh kekecewaan, kita tuh punya hidup yang ada pengharapan. Saya percaya kemarin itu pandemi, kenapa kok kita semua itu masih bertahan hidup? Karena kita percaya akan lewat.
Makanya kita di lockdown, di rumah kita tetap bertahan. Karena kita percaya mau 1, 2 tahun, 3 tahun akan lewat. Dan sekarang semua lewat, semua bisa pakai. Masker itu dilepas lagi, beberapa masih pilih pakai. Tapi sampai kemarin saya ketemu jemaat, siapa ya? Saya dalam hati, Freddy bodoh gitu kan. Kita sudah ketemu berapa kali. Tapi saya baru sadar, dia ketemu saya berkali-kali pakai masker. Saya buka masker dia enggak kenal, kayak kenal baru lagi. Tapi kita semua hidup yang seperti itu tetap berpengharapan, kenapa? Karena kita percaya akan lewat. Karena itu orang Kristen semua menghidupi itu dengan kita tetap bergereja, kita tetap bersekutu, kita tetap membaca Alkitab, kita tetap bertumbuh karena kita percaya ini pun akan lewat. Tapi sayangnya tidak semua kita menjalankan panggilan, menghidupi itu. Karena itu Injil sekali lagi tidak bisa dipisah dengan person. Maka itu kita lanjutkan ayat kedua. Ayat kedua itu juga dituliskan seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah. Aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Untuk memberitakan kabar sukacita itu, selalu ada person yang dipanggil untuk membawa menghidupi berita itu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Dan demikian Yohanes Pembaptis tampil, wujudnya itu tampil di padang gurun. Dan dia menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ada berita tapi ada tampilan yang dia hidupi. Dan kemudian lanjutannya diberitakan bagaimana kemudian dia itu menghidupinya. Dituliskan lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Kenapa mereka percaya? Karena mereka melihat ada berita dari Nabi Yesaya yang sekarang digenapi di dalam wujud seseorang. Yaitu Yohanes Pembaptis yang membuka jalan bagi wujud yang lain yang lebih mulia, yaitu Yesus itu sendiri. Karena itu diberitakan dalam ayat berikutnya, 6. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Itu cara hidup Yohanes. Dia menghidupi hidupnya sebagai nasir. Orang yang memang memberi diri untuk membuka jalan bagi Yesus. Dan orang percaya karena melihat hidupnya. Dan di situ dikatakan inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku itu tidak layak. Dan aku itu cuma bisa membaptis kamu dengan air. Tapi nanti yang akan datang itu, lebih mulia itu, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Itu berita sukacita dari aku. Itu tugasku membukakan jalan baginya. Itu hidup Yohanes Pembaptis. Itu orang yang berpadanan dengan Injil. Nah teman-teman, bagaimana dengan kita? Kita ini punya hidup, apakah hidup yang sadar? Berita itu sudah kita terima, kita hidupi, lalu kita beritakan. Hidup itu sudah kita itu beritanya terima, mengubahkan hidup kita, sehingga hidup kita bisa menunjukkan berita yang kita terima. Yohanes Pembaptis hidupnya cuma satu. Membuka jalan bagi Tuhan, melakukan tugas yang Tuhan itu beri. Dengan satu pengharapan. Zaman ini sudah lama sekali tidak ada nabi. Tuhan tidak berbicara lagi bagi setiap kita. Setiap kita bahkan sudah dijajah oleh bangsa Roma. Tapi ada pengharapan. Dan saat ini pengharapan itu sedang diwujud nyatakan. Di dalam diri orang yang nanti akan datang sesudah aku. Yang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dan disitulah ketika dia membaptis dengan setia lakukan tugasnya itu. Yesus datang. Dan disitulah Yesus dinyatakan, diakui oleh Roh Kudus. Jadi itu yang kita itu harusnya hidupi. Yang namanya gospel, isi berita. Itu tidak bisa dipisahkan, terkait selalu dengan yang namanya pemberita. Jadi sekarang kita simpulkan. Pas kesimpulan langsung nyala. Coba lihat, saya tetap teruskan khotbah karena saya percaya akan nyala. Hidup saya tetap berpengharapan, bukan? Kalau saya itu khotbah ngomong ada pengharapan, tapi mati langsung layarnya sudah, kok mati ya? Wah Tuhan tidak berkenan saya khotbah.
Hidup saya tidak berpengharapan, ya enggak? Tapi saya percaya akan nyala. Akan nyala pada saat yang tepat. Saya pernah khotbah di satu tempat, suruh KKR, sekolah yang katanya itu anak-anaknya penuh, anak bermasalah, bahkan berkali-kali pengen bunuh diri. Suruh khotbah, itu sekolah bukan sekolah besar, enggak kayak IPK, jadi miskin sekolahnya. Karena miskin, selalu tempat miskin, orang miskin itu carinya tempat yang murah. Nah kita selalu bisa nebak tempat yang murah biasanya ada something wrong, ya enggak? Banyak setannya gitu kan. Waduh itu tempat KKR-nya, tempat retreat-nya itu banyak setannya. Saya pas datang itu, saya pimpin KKR malam-malam. Pas datang itu guru-gurunya bilang, Pak tolong doakan. Habis ini sesi Bapak KKR, Bapak harus tahu. Sepanjang hari ini gangguannya banyak. Ini benar-benar kerjaan setan. Setiap kali khotbah mati lampu, mic mati. Ada aja, amin, nyala semua. Kita doakan biar nanti Bapak lancar. Kita sudah cek semua alat-alatnya, harusnya lancar. Tapi benar, ketika saya khotbah, baru saya khotbah semua lancar karena sudah dicek, sudah apa segala macam. Minta orang di bagian yang sewain tempat itu siapin genset. Tapi giliran saya altar call, langsung mati semua lampunya. Mic mati, semua mati lampunya. Lalu semua teriak ketakutan. Anak-anak SMP itu semua teriak ketakutan. Kalau kita hidup tidak berpengharapan, saya pun langsung down. Tapi saya langsung bilang, diam semua. Kalian justru bersyukur. Saat tantangan kalian tidak perlu lihat muka jelek saya. Tapi saya masih punya suara kuat untuk teriak bagi kalian. Jadi semua merem, dengar suara saya, tidak perlu lihat muka saya. Semua dengar baik-baik. Saya tetap kasih tantangan. Dan kalian tahu, semua maju. Saya sampai usir. Ini kalian tahu enggak tantangannya apa? Semua duduk. Saya suruh duduk, saya ulang lagi. Jangan main-main. Saya kasih tantangan siapa mau percaya Tuhan, siapa mau bertobat, mau dipanggil Tuhan, semua maju lagi. Lalu saya bilang, kalian tuh tahu enggak sih ditantang apa? Duduk lagi. Satu orang marah. Hamba Tuhan seperti apa sih ini? Biasanya kalau udah maju dimarahin, sekarang kita semua tergerak maju malah diusir. Harusnya kamu doain kita. Akhirnya semua berlutut, kita doakan mereka. Saya enggak pernah KKR satu ruangan maju berlutut minta didoain. Apakah kita tuh punya pengharapan hidup kita? Cerita seperti apapun kita tunjukkan di tengah masalah ada pengharapan. Kita menghidupi bukan cuma memberitakan. Jadi sekali lagi, yang namanya berita Injil Gospel itu memang berita pengharapan dan anugerah. Tapi apakah hidup kita, hidup yang penuh harapan dan anugerah? Karena yang namanya isi berita tidak bisa dipisahkan dengan si pemberita. Karena itu saya tutup dengan dua cerita. Gospel ini makanya dipakai zaman dulu, zaman Roma, zaman Yunani. Bahkan di dalam Injil itu selalu dipakai sebagai kabar berita, kabar baik. Yaitu ketika ada seorang raja baru yang naik tahta. Jadi kalau ada raja baru naik tahta, mereka tuh menyebarkan gospel itu, berita baik itu. Good tidings. Karena itu kalau kita lihat di dalam Lukas, good tidings, yaitu ada raja baru yang lahir. Makanya Herodes itu marah. Wah ini sainganku. Dia mau membunuh itu bayi-bayi. Karena ketika raja baru ini datang, Lukas mencatat good tidings. Tapi lihat baik-baik di Lukas. Ketika malaikat itu memberitakan ada raja baru yang hadir, good tidings, ascensions of a new king. Gembala itu mengatakan apa? Mari kita pergi melihat apa yang terjadi. Masa dia tidak percaya sama pemberitaan malaikat? Kalau kita baca Lukas, apakah malaikat itu memberitakan? Nanti tandanya kamu menemukan ada bayi yang di dalam palungan dibungkus kain lampin. Lalu gembala itu tidak percaya. Ah gombal. Begitu malaikat pergi, yuk kita buktiin. Benar enggak? Malaikat ini gombal enggak? Apakah kayak gitu? Saya percaya enggak. Tapi yang dilakukan gembala adalah berita sudah disampaikan, mari kita hidupi. Kita datang, kita sembah dia. Berita enggak bisa dipisahkan dengan si pemberita. Message dengan person. Good tidings. Tapi ada cerita kedua. Gospel, good news juga dipakai bukan cuma menyatakan raja baru yang lahir. Tapi biasanya dipakai untuk victory in a war. Kemenangan dalam sebuah perang.
Nah, saya pakai ini sebagai cerita penutup karena cerita ini menggambarkan Injil. Kalau kita itu sedang perang, kita bayangkan kita tuh di zaman silat, karena saya suka nonton film silat. Silat itu kalau perang, tembok kota itu ditutup. Lalu pasukan itu menjaga tembok kota, dan orang-orang di dalam kota itu sembunyi, semua takut. Kalau kita kalah perang, kita dijajah. Bisa-bisa kita jadikan budak, dibunuh. Anak-anak mungkin akan dibunuh, wanita-wanita akan diambil, dan lain sebagainya. Kalau kita kalah, kita akan dijajah. Karena itu mereka sembunyi, mereka ketakutan. Hidupnya tidak berpengharapan, penuh ketakutan. Dan di situ pemerintah itu lagi perang. Tembok kota ditutup, mereka perang. Mereka pergi menyerbu di luar. Dan ketika mereka menang perang, yang mereka lakukan apa? Rombongan perang itu biasanya berkemah di luar. Dan ketika mereka menang perang langsung beresin kemah, langsung pergi rombongan, tidak keburu, kelamaan. Biasanya mereka lakukan apa? Mereka mengutus the messenger. Dan the messenger itu biasanya kalau di film-film Jepang ada pakai bendera, naik kuda, secepat-cepatnya mereka tuh diutus untuk mendahului rombongan, masuk ke tembok kota, mengatakan good news. Kita menang perang. Kita menang perang. Dan tembok kota itu mulai dibuka, aman, semua orang mulai keluar dari rumah melanjutkan hidupnya. Dengan penuh pengharapan, kita sudah menang. Nah, itu gambaran gospel. Kita menerima kabar gembira, bukan cuma ada raja baru yang bertahta, tapi dosa sudah dikalahkan, maut sudah dikalahkan. Tapi kita keluar dari rumah atau enggak? Menghidupi itu atau enggak? Memulai lembaran baru dengan penuh pengharapan atau enggak? Atau jangan-jangan tembok kota sudah dibuka, messenger udah datang, kita menang. Tapi yang terjadi kita tetap sembunyi, enggak berani keluar, dikit-dikit marah, ngeluh, pingin bunuh diri. Yang mana kita? Berani keluar, hidupi berita menang itu, hidup dengan penuh kemenangan, penuh pengharapan, mulai lembaran baru, bangun sesuatu, atau kita tetap sembunyi, embodying the gospel. Berita Injil sudah diberi, apakah kita menghidupinya? Kalau kita menghidupinya, itu penginjilan. Saya rasa penginjilan itu akan lebih powerful. Kalau kita itu meskipun tidak hafal ayat, tapi kita dengan sederhana menghidupi ayat itu. Daripada kita banyak hafal ayat, tapi hidup kita tidak mencerminkan satu pun ayat yang kita hafal. Yang mana kita? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah mendengar berita Injil sekian lama. Bahkan kami menjadi Kristen karenanya. Tapi ampuni kami jika beberapa dari kami itu hanya menerima begitu saja tapi tidak pernah menghidupinya. Seolah-olah kami bisa memisahkan isi berita, pesan dari si pemberita, pribadi, orang. Seolah-olah kami bisa memisahkan kata-kata dengan kehidupan kami. Seolah-olah kami bisa mengatakan bahwa cukup kami itu tahu tanpa kami menghidupinya. Karena itu kami diingatkan hari ini, ampuni jika kami itu tidak pernah ada perubahan hidup. Kami diingatkan bahwa yang namanya Injil tidak pernah dipisahkan dari orang yang memberitakan. Orang yang menghidupi, Tuhan yang diberitakan. Selalu pesan itu terkait dengan pribadi. Dan apakah setiap kami itu juga punya pribadi yang menghidupi pesan yang kami itu terima? Apakah kami itu bisa betul-betul berusaha dengan jujur menghidupi setiap firman Tuhan yang kami dengar, berita baik yang kami dengar? Apakah kami itu bisa menunjukkan hidup kami yang penuh pengharapan di tengah-tengah mungkin keluarga kami yang kadang-kadang kecewa, kadang-kadang tidak bisa melihat Tuhan dalam setiap situasi? Apakah kami bisa menunjukkan di tengah kesulitan, lihat hidup kami tetap percaya karena ada Tuhan dalam hidup kami? Karena itu Tuhan ingatkan bagi setiap kami, embodying the gospel. Apakah kami itu mewujud nyatakan Injil dalam kehidupan kami sehari-hari? Sehingga kami bukan hanya mengatakan Injil, tapi menunjukkan ada Tuhan, ada Injil yang kami hidupi di dalam hidup kami. Dan biar kiranya setiap hidup kami boleh menjadi berkat.
kami boleh sungguh-sungguh bersaksi dimanapun kami Tuhan itu tempatkan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami ini panjatkan dalam nama Yesus Kristus. Amin.